Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danung Pianto dengan NIM 21 11 Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi Windows. Oke, untuk pengertian sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak, sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Sebelum ada sistem operasi, pengguna hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing, dan salah satunya adalah sistem operasi Windows. Fungsi sistem operasi dan Windows sama halnya dengan sistem operasi lain seperti macOS atau Linux. Fungsi sistem operasi Windows tentunya menyediakan antarmuka antara pengguna dengan mesin, memantau fungsionalitas sistem, menyediakan struktur manajemen data, dan mengkoordinasi komponen yang ada pada perangkat keras. Kemudian sejarah Windows. Yang pertama, Windows 1.0 dirilis tanggal 20 November 1985, hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan menambahkan antarmuka grafis. Windows 2.0 dirilis 9 Desember 1987, dapat menjalankan aplikasi secara multitasking. Windows 2.1 muncul dua versi baru, yaitu Windows 286 dan Windows 386, masih menggunakan modus rail tapi mendukung high memory area. Windows 3.0 dirilis 22 Mei 1990, diperkenalkan fitur virtual memory, dan versi Windows pertama menggunakan modus terproteksi. Kemudian Windows 3.1 dirilis 6 April 1992, dukungan terhadap multimedia mulai menggunakan kernel Hibrida dan diperkenalkan sistem berkas NTFS. Selanjutnya Windows 95 dirilis 24 Agustus 1995, diperkenalkan teknologi plug and play menggunakan kernel 32 bit, menggunakan sistem operasi DOS dan support USB. Windows 98 dirilis 25 Juni 1998, mendukung sistem berkas FAT32, diperkenalkan Internet Connection Sharing dan Internet Explorer. Windows ME dirilis 14 September 2000, diperkenalkan fitur sistem restore, diperkenalkan fitur Windows Movie Maker, dan versi Windows terakhir yang menggunakan kernel monolitik. Windows XP dirilis 25 Oktober 2001, versi Windows yang paling sempurna dibanding dengan versi-versi sebelumnya. Windows Vista dirilis 30 Januari 2007, menggunakan kernel NT 6.0, memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas. Windows 7 rilis 22 Juli 2009, merupakan generasi penerus Windows Vista, dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vienna. Windows 8 rilis pada 26 Oktober 2012, dibagi menjadi 3 versi, Windows 8, Windows 8 Pro, dan Windows 8 RT. Windows 8.1 dirilis pada 27 Agustus 2013, menambah dukungan teknologi seperti pencetakan 3D, Wi-Fi Direct, dan streaming. Windows 10 dirilis pada 29 Juli 2015, mengatasi kekurangan antarmuka pengguna yang diperkenalkan pertama kali di Windows 8. Dan terakhir, Windows 11 dirilis pada 24 Juni 2021. Windows ini adalah Windows versi terbaru yang baru saja dirilis dengan menyederhanakan desain pada Windows 11. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem operasi Windows. Untuk kelebihan, yang pertama, mudah digunakan. Sistem operasi Windows memberikan antarmuka pengguna yang mudah, terutama bagi orang yang awam, tentunya akan tidak kesulitan dalam menggunakannya. Yang kedua, available software. Terdapat beragam perangkat lunak yang ada di sistem operasi Windows ini, karena sistem operasi Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sangat populer yang digunakan oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, dukungan untuk perangkat keras. Tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Yang keempat, fitur plug and play. Dengan adanya fitur ini, sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis, di mana kita tidak perlu menginstal secara manual lagi. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama, sumber daya tinggi. Untuk dapat menginstal sistem operasi Windows, tentunya pengguna harus menyediakan komputer dan laptop dengan kapasitas penyimpanan RAM yang tinggi, karena fitur-fitur yang ada di dalam sistem operasi Windows ini lumayan banyak. Yang kedua, harga tinggi. Sistem operasi Windows memiliki lisensi berbayar yang harus
pengguna beli sebelum menggunakannya. Berbeda seperti sistem operasi Linux yang dapat digunakan secara gratis. Kemudian yang ketiga, sumber tertutup. Dalam memecahkan sebuah permasalahan pada Windows akan jauh lebih mudah bagi pengguna maupun pendukung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya hanya Microsoft yang memiliki akses penuh terhadap kode sumber perangkat lunaknya, atau bisa dibilang tidak open source. Kemudian yang terakhir, yang keempat, serangan virus. Banyak sekali serangan peretas yang menyerang sistem operasi Windows ini. Maka sebaiknya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga atau antivirus untuk berjaga-jaga agar data yang ada di komputer kita tidak akan hilang. Sekian penjelasan materi mengenai sistem operasi Windows. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.